Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Yusnia dari kelas 10 jurusan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada malaikat Allah. Yang pertama, ada pengertian iman kepada malaikat. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin, sedangkan iman menurut istilah artinya mengimani dengan sepenuh hati baik secara lisan maupun amalan-amalan yang dilakukan. Malaikat menurut bahasa berasal dari kata la'aka yang artinya menyampaikan sesuatu. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Dan iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan perintahnya. Selanjutnya ada hukum beriman kepada malaikat. Mengimani malaikat hukumnya adalah fardu ain. Iman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman yang kedua. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah muncul di depan orang banyak, lalu ia didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah ketika kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada jumlah malaikat. Karena sifatnya yang gaib, tidak diketahui secara pasti jumlah daripada malaikat. Adapun sebuah hadis yang menggambarkan begitu banyaknya jumlah malaikat. Dari Ali ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari." Selanjutnya ada nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan penghulu para malaikat. Tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail merupakan malaikat yang tugasnya mengurus urusan makhluk Allah, termasuk mengurus urusan rezeki, seperti air, hujan, dan mengatur rezeki untuk manusia, hewan, tumbuhan, dan untuk makhluk yang ada di muka bumi lainnya. Selanjutnya adalah malaikat Israil. Malaikat Israil atau malaikat maut merupakan malaikat yang tugasnya mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala. Malaikat Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak pada bibirnya selama berabad-abad tahun hingga hari kiamat tiba. Pada tiupan pertama, untuk menakutkan dan memporak-porandakan dunia. Pada tiupan kedua, untuk mematikan para malaikat. Dan pada tiupan ketiga, untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati. Selanjutnya adalah malaikat munkar dan malaikat nakir. Malaikat munkar dan nakir memiliki tugas yang sama, yaitu menanyakan dan menguji iman orang yang telah mati. Selanjutnya ada malaikat raqib. Malaikat raqib tugasnya mencatat amal baik manusia, dan malaikat atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Selanjutnya ada malaikat malik yang tugasnya menjaga dan mengawasi neraka. Malaikat ridwan tugasnya menjaga dan mengawasi pintu surga. Yang terakhir ada hikmah mengimani malaikat. Yang pertama, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berhati-hati dalam berucap dan berbuat sesuatu. Yang ketiga, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikatnya semua mendapatkan banyak karunia. Selanjutnya, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan malaikat tanpa usaha dan kerja keras. Yang terakhir, menambahkan semangat dan ikhlas dalam beribadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.